Halo pet lover, baik lagi bersama Randy di channel 88 Pet Girl, where your hobbies begin. Jadi hari ini yaitu hari closing. Setelah kemarin persiapan, teman-teman dari tim 88 Pet Girl bersama Garnish membuat video vlog, kemudian fish in, dan sampai di penjurian. Kali ini spesial, gua akan share pengalaman gua menjadi juri di Aci Cup Junior. Ini adalah kali kedua gue menjadi juri, dipercaya untuk menjadi juri di event kontes Arowana Supret. Tapi ini sebuah pengalaman yang cukup berharga karena di kontes Aci Cup walaupun junior tapi level dan gengsinya cukup tinggi. Bukan berarti yang lain tidak tinggi, tapi seperti kita tahu bahwa Aci Arowana Cup Indonesia merupakan satu klub yang paling banyak yang pernah menyelenggarakan acara kontes, baik yang Aci Cup yang besar maupun yang junior. Oke, gua akan sharing beberapa ikan yang champion dan kenapa dia menang, kemudian proses penjurian yang akan gua sharing kepada teman-teman. Jadi teman-teman yang mungkin belum pernah mau ikut kontes dan mau ikut kontes jadi tahu dasar penilaian di Aci Cup Junior ini. Walaupun sebenarnya tiap kontes itu berbeda, tapi sebenarnya tidak akan beda jauh karena pakemnya, benang merahnya itu akan mirip. Oke, yang pertama kita akan menuju ke ikan yang champion di kelas medium. Come on! Oke teman-teman, kita udah sampai di kelas medium, yaitu size dari 36 sampai 45 cm. Di sebelah kanan gua sudah tertulis gelar dan piala serta hadiahnya. Jadi piala yang champion itu merupakan gelar tertinggi di kontes ini karena di ukuran paling besar yaitu medium. Yang champion Aci Cup Junior 6 2023. Nah, hadiahnya cukup lumayan, uang pemindahannya Rp17.500. Nah, ikan ini register name-nya by Stephen dari negara Filipina. Jadi tadi pas pembagian piala, pemenangnya diwakilkan oleh Kostia Budianto Resya, karena Kostia lah yang menggrooming, melakukan tanning terhadap ikan ini kurang lebih selama 1 tahunan lah, hampir 1 tahun setengah. Jadi kemarin Steven dari Filipina ingin ikut kelas medium. Nah, kita carikan ikan. Mungkin teman-teman masih ingat waktu gua ke Pontianak kemarin, gua rekomendasikan ikan ini untuk turun di Aci Cup Junior. Dan ternyata benar, ikan ini berhasil dan beruntung, luck untuk mendapatkan gelar yang champion di acara ini. Mungkin ada pertanyaan nih teman-teman, kok ikannya Korendi ikut kontes walaupun atas nama bayar, apakah itu objektif? Gue jawab 100% objektif. Kenapa? Karena gue bukan sendiri jurinya. Jurinya ada 5 dengan sudut pandang, dengan selera, dengan mata yang berbeda. Tapi kembali lagi, setiap penilaian punya pakem dan benang merah yang sudah ada. Kebetulan di medium ini penilaiannya warna itu hanya nilainya 10%, 45% anatomi dan 45% gaya renang serta mental dia. Kebetulan ikan ini mempunyai anatomi yang dari kepala sampai ekor itu overallnya semua dapat. Ikan ini bukan ikan spesial, tapi ikan ini merupakan ikan yang mulus, hampir tidak ada minus di ikan ini. Tapi balik lagi, memang warna dia cukup indah, cukup terang. Jadi kemarin pas ini lebih merah. Mungkin udah hari ketiga dia agak drop, tapi nilainya itu hanya 10%. Jadi dia melawan ikan-ikan lain yang gue bilang cukup bagus, cukup baik. Jadi anatominya itu benar-benar diadu. Dan dia beruntung, walaupun anatomi dia tidak spesial, masih ada yang lebih spesial dia. Dia punya mental dan gaya renang yang sangat indah. Jadi poinnya penuh tuh, mental dan gaya renang 40%. Dia tapi kalah di anatomi dengan ikan lain, tetapi ditutup lagi kembali dengan apa? Mulus. Jadi ikan ini ikan overall yang dari kepala sampai ekornya itu mulus. Nggak ada kutil, mulutnya tidak cakil, dayungnya juga cukup gagah. Jadi ikan ini memang layak untuk menjadi yang champion. Jadi proses penjurian itu semua juri melihat ikan di tiap kelas, kemudian memasukkan ikan-ikan yang menjadi nominasi untuk menjadi juara di perkelasnya. Nah, ada ikan ini, kemudian 2 ikan lain yang menjadi nominasi terkuat yang mendapatkan 5 suara di proses nominasi. Kemudian pada saat penentuan peringkat, dia di voting dengan M nomor 6, punyanya Ko Aliong Red. Ini di voting, kemudian hasil votingnya dia unggul 1 suara, yaitu 3 suara untuk ikan ini, ikan untuk M10. Kemudian Ko Aliong mendapatkan 2 suara.
Nah, jadinya ikan ini menjadi yang champion, sedangkan ikan koaliong menjadi juara 1 di kelas M. Yuk kita lihat ikannya koaliong di juara kelas 1. Ini adalah ikan koaliong yang juara 1. Dari sisi anatomi, memang ikan ini lebih layak dan lebih pantas menang melawan M10 tadi. Dia punya anatomi yang lebih mewah. Dia punya mental dan gaya renang pun yang cukup indah. Tapi baik lagi, semua penilaian digabungkan dari faktor anatomi, mental dan gaya renang, kemulusan, dan warna. Untuk warna dia berimbang dengan M10. Makanya kemarin sebenarnya pas proses penjurian, pada saat voting untuk menentukan yang champion, ini agak alot. Itu juri tuh, kalau ada cuplikan nanti dikasih cuplikannya ya. Mondar mandir. Itu mungkin ada sekitar setengah jam sampai 40 menit untuk benar-benar meyakinkan setiap juri untuk memvoting antara M6 dengan M10. Ikannya koaliong red atau ikannya Stephen Philippine. Ternyata memang tipis-tipis sih. Jadi memang hasil votingnya pun tipis-tipis. Tadi gue bilang 2 melawan 3. Jadi koaliong ada minus sedikit yang buat dia turun menjadi atau kalah voting menjadi juara 1. Tapi sebenarnya ikan ini gue ikan bagus, ikan mewah dan warnanya juga cukup cantik. Mungkin dia memang saat ini belum menjadi yang champion, tapi next ke depan mungkin dia akan menjadi champion di kejuaraan berikutnya. Oke, kita lanjut abis ini di kelas small tanpa berlanjut karena kalau semuanya gua review dan jadi lama, nggak kelar-kelar guys ya. Sedangkan ini udah jam 6:15. Sebentar lagi teman-teman yang lain akan melakukan proses fish out gitu. Oh tapi sebelum kita ke sana, gua ada sedikit nih. Jadi ikan ini nih kemarin di M4 ini yang gue bilang, lu kontes bukan cuma ikan bagus, bukan cuma ikan yang spesial, tapi lu perlu hoki. Ikan ini ikan yang sangat bagus. Ikan ini merupakan kandidat juga untuk menjadi yang champion sebenarnya. Cuman pas voting, kita nggak tahu ikan ini menjadi stres dan kaget serta cuman parkir di bawah. Jadi dengan berat hati kita juri tidak bisa melanjutkan proses penilaian dan voting terhadap ikan ini. Karena ikan ini kita nggak bisa buka. Ikannya harus kita tutup untuk menghindari lebih parah dia stres, takutnya dia lompat, dia rusak sisiknya, itu akan lebih parah. Mendingan dia kita istirahatkan, kita tutup setelah berkoordinasi dengan panitia agar ikan ini aman. Mungkin di kejuaraan next dia bisa lebih berprestasi. Nanti kan gue kasih footage-nya karena sebelum penilaian gue udah ada footage nih ikan dan ikan ini cukup cantik. Ikan ini gue cukup demen dengan ikan ini. Maksudnya ini kandidat banget nih buat champion selain ikan yang koaliong dengan ikan yang Stephen tadi. Tapi memang itu keberuntungan memang kita perlukan. Dan ternyata ikan ini memang belum beruntung. Tapi nggak perlu berkecil hati karena ikan bagus ini bisa lebih berprestasi pastinya ke depannya. Yuk kita lanjut ke kelas small. Oke, sekarang kita udah sampai di kelas small. Kita ada juaranya yaitu Junior Champion. Dia register name-nya atas nama VivaP. VivaP itu M, yang teman-teman mungkin udah kenal dari vlog sebelumnya. Itu buyer kita dari Thailand. Seperti gue bilang, walaupun buyer gue yang menang, kita tetap objektif. Karena kalau misalnya kita tidak objektif, itu kan ketahuan teman-teman. Misalnya ya, gue berusaha memenangkan ikan buyer gue. Kita tidak tahu nih pada saat nominasi, juri lain memilih atau tidak. Kalau juri lain ternyata 4 orang lain yang selain gua tidak memilih ikan ini, tapi gua sendiri doang yang memilih, head judge akan mencurigai gua. Antara gua yang nggak bisa lihat ikan, atau gua ingin memenangkan ikan yang gua bawa, ikan yang buyer gua beli dari gua dan ikut kontes. Jadi gua bilang, jadi prosesnya cukup alot dan memang ini tidak bisa istilahnya kita itu memenangkan secara brutal. Karena ikan yang kita bawa memang layak, jadinya ikan ini memang dapat junior champion. Kalau teman-teman ingat waktu vlog gue di Suhaid, waktu gue melakukan yang namanya hunting. Masih ingat kan teman-teman? Yang ada burung beoknya tuh rumahnya tuh, yang gue ngomong sama burung beok, inilah ikannya. Ikan ini yang menjadi junior champion di kelas small. Ikan ini tanpa celah, ikan ini sempurna dari kepala sampai ekornya. Dan hasil votingnya yaitu 5 juri mutlak memilih ikan ini untuk menjadi junior champion. Oke,
Sebenarnya dia ada lawan satu ekor yang cukup bagus ada di belakang ikannya. Yuk kita lihat. Tapi sayangnya ikan ini oversize. Jadi ini ikan punya koko sebelah nih. Ini ikan koko sebelah yang kemarin juara 1 ya kok ya? Iya. Selamat dulu kok. Tapi ini ikan gue bawa pulang guys. Gue demen banget sama ikan. Jadi memang tadinya sebenarnya ini ikan yang kandidat buat champion sangat kuat. Cuman sayangnya oversize. Ini kok Alio ngetes mata juri nih. Gua diukur tuh kagak nih di oversize gak. Ternyata dari fisiknya set 37,5. Jadi ikan ini dengan sangat terpaksa tidak bisa melanjutkan proses penilaian. Tapi nggak apa-apa, ini ikan yang cukup bagus. Makanya gue lirik dan gue taksir dan udah deal sama Kaliong. Ya. Jadi ikan ini akan bawa balik ke 88 red grey. Hamsia koko. Yuk kita lanjut ke kelas extra small. Sekarang adalah kelas extra small. Ini extra small register atas nama Iwak Naga Palembang. Gue lupa ada featuringnya sama siapa. Ikan yang cukup kecil, sebenarnya berani banget fight dengan ikan yang cukup kecil. Tapi gue bilang, ini kan istimewa loh. Kalau buat mata juri ya. Ini pun ikan ini mutlak 5 suara juri memberikan suara mutlak ke ikan ini menjadi baby champion. Nah teman-teman, seperti yang gue pernah ngomong dan gue pernah ajarin, bahwa memilih ikan tidak perlu yang dayungnya panjang banget. Dayung-dayung setan atau apapun itulah. Tidak perlu mencari ekor yang benar-benar besar. Jadi ikan itu hanya perlu overall dan ikan itu mulus. Ikan ini ikan overall. Kalau kita lihat dayungnya itu nggak istimewa, nggak yang panjang sampai belakang gitu. Tapi ikan ini pola dayungnya seperti golok, dia cukup bagus. Ekornya cukup close, dengan proporsi badan dan kepalanya bisa dibilang ekor ini cukup besar. Walaupun tidak sebesar yang benar-benar lebar gitu loh. Jadi ikan ini dari overallnya, dari kepala sampai ekor itu benar-benar bagus. Dan makanya gue bilang juri itu semua suka main ini kayaknya, termasuk gue. Nah ini salah satu bukti bahwa gue tidak bisa memenangkan ikan buyer gue di kontes ini. Di kontes ini di kelas extra small, ikan buyer gue itu hanya di juara 1 dan juara 2. Kalah voting. Dan terbukti, gue pun ikut memilih ikan ini untuk menjadi baby champion. Gue tidak memilih ikan itu, ikan buyer gue untuk menjadi baby champion. Jadi kalau misalnya orang bilang, kalau ikan juri itu pasti champion, ikan itu pasti juara, ya semua balik lagi. Kualitas ikan yang berbicara di arena kontes. Jadi itu gue mau buang tuh, terang aja ikan-ikan juri. Kalau ikan jelek, jurinya tetap fight buat ikan jelek, mati dia. Kenapa? Reputasinya akan hancur dan gue yakin next kontes nggak akan dipakai lagi untuk menjadi juri. Karena setelah ini acara ini akan ada yang namanya evaluasi para juri. Itu akan dievaluasi oleh head judge bersama panitia. Juri-juri yang bertugas itu cukup kompeten, cukup objektif, dan cukup adil gak dalam menilai. Jadi kalau misalnya gue curang, mungkin kemarin Palembang pengalaman pertama gue dan terakhir. Tapi untungnya gue dipakai lagi di sini. Berarti ya mudah-mudahan gue cukup objektif untuk menilai itu. Yuk kita lihat ikan juara 2 dan juara 1 dan juara 2 yang dimiliki oleh buyer kita. Gue nggak tahu nih, udah proses di fish in belum? Ikan juara fish out belum? Ini ikan juara 2 nih. Ini registered by Stephen Philippine. Ikan ini juga cukup cantik. Ikan ini secara spek terlihat lebih wah, dengan dayung yang lebih panjang. Ekornya ya lebih besar sebenarnya. Cuman kita nggak boleh lupa bahwa ikan ini ukurannya lebih besar. Ikan ini hampir 30 cm, sedangkan ikan tadi itu kurang lebih baru 25-26 cm. Jadi kita melihat juga potensi ikan itu ke depan. Nah ikan itu tadi ke depannya itu potensinya luar biasa. Kayak gue bilang, ikan ini hanya mendapatkan 3 suara ketika voting untuk menjadi baby champion. Nah, kemudian ini 2 suara, juara 2 kan. Dia cuma dapat 2 suara. Nah, kemudian ini XS25 yang menjadi juara 1 ini mendapatkan 3 suara. Jadi memang prosesnya cukup alot. Jadi tiap kelas itu cukup alot. Yang lebih mudah sih di kelas small dan short body kemarin. Di kelas extra small itu ikan bagusnya itu cukup banyak. Nominasi yang terkumpul itu kurang lebih sekitar 15 sampai 18 ikan dari total 27 ekor. Hampir setengahnya itu ikan masuk nominasi karena memang ikannya itu tipis-tipis. Jadi perbedaan speknya itu tidak cukup renggang. Jadi memang tipis-tipis dan terbukti memang ikannya itu bagus-bagus. Jadi kalau bisa dibilang ntar juara 4, 5, 6, 7-nya itu speknya nggak beda jauh. Dan satu lagi, kalau ikan kecil gini warna itu 0%. Yang dinilai itu benar-benar gaya renang dan anatomi. Jadi ikan spesial pun kalau nggak berenang,
cuman di pojokan di sini nih berenangnya, itu nggak akan menang. Karena 50% itu akan hilang nilainya ketika dia tidak berenang, ataupun dia parkir, ataupun dia stres. Jadi memang benar-benar faktor keberuntungan itu benar-benar harus kita miliki. Selain kita juga menjaga kesiapan ikan yang akan turun di arena kontes. Nah, kalau di belakang ini nih, yang udah namanya nih, ada yang namanya Lady Erika, dan lain-lain lah. Ada Anwari segala macam. Terus ada Nina. Nah, ini adalah ikan-ikan door prize yang 88 red lure disediakan untuk para pengunjung nih. Jadi 4 ekor ini sudah diundi. Selamat kepada para pemenang, pengunjung yang cukup beruntung mendapatkan 4 ekor super red secara cuma-cuma tanpa dipungut biaya. Syaratnya cuma follow IG loh guys. Dapat ikan super red, ya sudah oke gitu. Sudah lumayan gitu, udah rezeki banget. Oke, kita yang terakhir yuk. Kita ke kelas short body. Nah, ini adalah kelas short body SB10. Ini adalah short body champion yang dimiliki oleh Glenn Ong. Teman kita Glenn Ong dari Singapura yang di-handling dan di-grooming oleh teman kita juga, yaitu Hans dari Tres Aquatic. Jadi ikan ini sebenarnya sama sih, ini mutlak sih. Ikan ini nggak ada lawan di kelas short body. Dan semua juri mutlak 5 suara untuk ikan ini untuk menjadi short body champion. Ikan ini mulus banget dan ditambah dengan warna yang cukup merah buat short body, dan dia sudah full block. Walaupun dia tidak merah banget tapi dia orange, tapi buat short body ini udah cukup banget. Karena short body yang penting bodinya bulat, mata tidak mutiara, dan dia mulus alias nggak cakil. Terus kemek-kemek lekukan badannya juga tidak banyak. Dan ekornya juga cukup close. Jadi memang ikan ini ya memang layak dan sudah mutlak untuk mendapatkan short body champion. Sedangkan short body lain itu rata-rata masih ukurannya lebih kecil dan masih ada sedikit minus-minus. Nah juga buat teman-teman, buat pemahaman yang lain, short body itu harus mempunyai body yang pendek, body yang bulat untuk menjadi sebuah juara di nomor atas. Kalau cuman semi-semi, terus badannya agak panjang, biasanya dia akan nomornya agak bawah ataupun dia terlempar. Jadi sebenarnya bukan cuma ekor dan dayung yang kita lihat, yaitu bentuk badan. Namanya udah short body, jadi badan itu harus pendek dan bulat, tidak boleh badannya agak panjang. Jadi walaupun dia dayung panjang, ekor panjang, tapi badannya tidak bulat, dia tidak bisa dinaik maksudnya tidak bisa mendapatkan nomor atas. Oke teman-teman, ini adalah share gua menjadi juri di Aci Cup Junior yang ke-6. Mudah-mudahan teman-teman terbantu dalam melihat proses penilaian dan penjurian di Aci Cup Junior ini. Jadi walaupun gue juri, walaupun bayar gue juri, ingat sekali lagi, gue tidak sendiri di tim juri. Ada head judge dan ada 4 teman gue dari Pontianak, dari Kapuas Hulu, dari yang Surabaya, ada satu lagi pun dari Jakarta, yaitu ada Mas Dwek. Jadi ada Mas Dwek, ada Koeko dari Surabaya, ada Ali Topan dari Kapuas Hulu, dan ada Clinton dari Pontianak, dibantu sama Om Rafiq menjadi head judge. Ini pengalaman yang tak ternilai, pengalaman yang tidak bisa dibayar, karena menjadi juri kalian tidak bisa bayar. Berdasarkan kalian jam terbang, objektivitas dalam melakukan penilaian ikan. Oke, jangan lupa di follow Instagram kita di @88redgallery dan like, comment, share, and subscribe channel kita di 88 Pet Gallery. Gue Randy Suwandi, pamit dulu. Bye-bye. I'm losing it, the noose it fits, I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip, you choose to fight or lose your grip and lose a gift. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind.